Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan bersama memuji Tuhan. Mari semuanya kita berdiri dan kita mulai ibadah kita. Kita menyanyi halo, hello, ola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu bersedih, jangan kamu bersusah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu bersedih, jangan kamu bersusah, sebab Yesus besertamu. Kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Mazmur pujian kita pagi hari ini dari Mazmur pasal 18 ayatnya yang kedua. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita menyanyi Yesusku panggil, Yesusku undang. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku,
semua dosaku. Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami sampai pada hari ini. Terima kasih kami boleh beribadah bersama pada saat ini Tuhan. Kami menyanyi bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan dari rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan berkati kami agar kami boleh mendengarkan cerita Alkitab dengan baik. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita lanjutan perjalanan bangsa Israel. Nah, minggu lalu kita mendengarkan cerita bersama bahwa Tuhan menolong bangsa Israel sehingga bisa menyeberangi sungai Yordan. Nah, mereka sangat senang dan bersuka cita karena Tuhan menolongnya dan membawa mereka melewati sungai Yordan. Nah, mereka saat ini sudah tiba di dekat kota Yeriko. Mereka sudah dekat di kota Yeriko dan pada saat itu Tuhan berfirman kepada Yosua. Tuhan mengatakan, negeri ini, kota ini akan kuserahkan ke dalam tanganmu beserta para raja dan seluruh prajurit yang kuat. Taatilah perintahku dan lakukanlah apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan memerintahkan kepada Yosua bahwa bangsa itu harus mengelilingi kota itu selama 7 hari. Selama 7 hari. Hari pertama sampai hari yang ke-6, bangsa itu hanya mengelilingi kota itu selama 1 saja. 1 kali mengelilingi kota itu, tapi pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi kota itu selama 7 kali. 7 kali. Nah, setelah Tuhan berfirman kepada Yosua, Yosua segera memanggil para imam. Yosua mengatakan, angkatlah dan bawalah tabut perjanjian dan 7 orang imam harus membawa sangkakala tanduk domba dan seluruh bangsa harus mengelilingi kota Yeriko. Yosua menaati perintah Tuhan lalu bersama-sama para imam bersiap untuk mengelilingi kota itu. Hari pertama dimulai. Barisan yang pertama ada prajurit yang bersenjata. Dan barisan yang kedua ada para imam yang ditugaskan tadi, ada 7 orang yang membawa sangkakala. Dan barisan yang paling belakang ada prajurit lagi. Mereka mulai mengelilingi kota Yeriko. Hari pertama selesai karena hanya 1 kali. Lalu mereka kembali ke perkemahan dan pulang beristirahat. Keesokan harinya mereka kembali lagi mengelilingi kota Yeriko yang kedua kalinya. Mereka berkeliling. Selesai hari kedua, begitu seterusnya hingga hari yang ke-6. Dan pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali. Dan pada putaran yang ke-7, sangkakala dibunyikan dengan keras. Dan ketika bangsa itu mendengar bunyi sangkakala yang keras, mereka harus bersorak dengan suara yang nyaring, menunggu aba dari Yosua. Ketika sangkakala dibunyikan dengan suara nyaring, Yosua berteriak, "Bersoraklah! Karena Tuhan telah menyerahkan kota ini kepada kita.
Soraklah hingga temboknya menjadi runtuh. Dan seketika itu juga temboknya menjadi runtuh dan bangsa itu maju memasuki kota Yeriko. Ketika mereka sudah masuk, Tuhan memerintahkan untuk memusnahkan semua yang ada dalam kota itu. Tetapi ada hal yang tidak boleh dimusnahkan. Sebab barang-barang ini akan diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Yang tidak boleh dimusnahkan adalah emas, perak, dan tembaga. Emas, perak, dan tembaga ini akan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, mereka mulai masuk lalu memusnahkan semua yang ada di kota itu dan menyimpan emas, perak, dan tembaga untuk persembahkan kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengingat bahwa dalam kota itu ada orang yang telah melakukan kebaikan. Ada seorang wanita yang telah melakukan kebaikan. Wanita itu telah menolong para pengintai untuk membebaskan diri pada saat itu. Namanya adalah Rahab. Rahab diselamatkan oleh Tuhan. Ia tidak dimusnahkan bersama kota Yeriko karena telah melakukan kebaikan. Ternyata Tuhan mengingat perbuatan baik Rahab yang menolong kedua orang pengintai dan menyelamatkannya. Nah, setelah masuk di kota Yeriko, setelah semuanya dimusnahkan dan emas, tembaga, dan perak itu disimpan, dipersembahkan kepada Tuhan, bangsa Israel kemudian melanjutkannya masuk ke negeri Ai. Di daerah Ai mereka bertempur dan mengalami kekalahan. Di sana mereka mengalami kekalahan yang menyedihkan, membuat bangsa itu menderita karena banyak dari mereka yang terpukul kalah. Lalu mereka bertanya, kenapa Tuhan sampai kami menderita seperti ini? Dan ternyata bangsa itu melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Tuhan mengatakan bahwa taatilah dan turutilah segala perintahku. Tetapi satu orang dari bangsa itu tidak menaati perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan untuk memusnahkan segala isi yang ada di kota itu, ada satu orang yang sengaja mengambil atau mencuri barang-barang yang harusnya dimusnahkan. Seorang itu adalah Akan. Akan ini mencuri barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Tapi dia menyimpan barang itu dan membawa ke perkemahan sehingga membuat Tuhan marah dan membuat bangsa itu dihukum dengan kekalahan. Tetapi pada akhirnya adik-adik, Akan yang melakukan kesalahan ini karena sudah ketahuan, pada akhirnya ia mengakui bahwa ia bersalah di hadapan bangsa Israel, di hadapan Tuhan, dan ia menerima hukumannya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mau kita menaati seluruh perintahnya. Tuhan mau kita melakukan apa yang baik bagi Tuhan. Karena ketika kita tidak taat, ketika kita melakukan yang tidak baik, maka kita akan hukuman atau mendapatkan ganjaran dari perbuatan-perbuatan kita. Rahab telah menunjukkan kebaikannya dan ia dikasihi dan kebaikannya diingat oleh Tuhan. Karena itu adik-adikku, mari kita terus melakukan kebaikan karena Tuhan melihat dan Tuhan mengasihi orang yang mau melakukan kebaikan. Terpujilah Tuhan, amin. Mari adik-adik kita bersama-sama satu dalam doa Bapa kami, kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita, namun dengarlah nas firman Tuhan ini dari Mazmur pasal 9 ayat yang kedua yang berbunyi, Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kita menyanyi, di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan baik bagi kami. Tuhan menjaga kami, memelihara kami hingga saat ini kami boleh beribadah dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan terus berikan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan karena dalam ibadah kami telah memberikan persembahan kami kepadamu. Tuhan berkati apa yang telah kami berikan ini sehingga boleh dipakai untuk pelayanan sekolah minggu, untuk pelayanan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersama-sama berdoa bagi kehidupan kami masing-masing. Tuhan memberkati kami anak-anak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, dalam masa pertumbuhan kami. Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan serta pertumbuhan yang baik. Biarlah kami semua boleh menikmati kehidupan kami, kehidupan dalam masa bermain kami Tuhan. Bahkan kami yang bersekolah, yang belajar dari rumah, Tuhan memberkati kami semua. Berikan kami kepintaran, berikan kami kecerdasan ya Tuhan. Biarlah kami terus semangat untuk belajar dari rumah kami masing-masing. Berkati orang tua kami Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan. Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan bagi kedua orang tua kami sehingga mereka boleh terus dimampukan melakukan tugas tanggung jawab mereka, terlebih dalam merawat dan mendampingi kami anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini juga kami datang berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan Engkau memberkati guru sekolah minggu kami yang melayani kami. Tuhan setiap hari dan juga dalam pelayanan. Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan dan juga memampukan dalam pelayanan yang terus dikerjakan.
Biarlah dari semua itu Tuhan, nama-Mu senantiasa kami puji dan permuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kehidupan kami yang akan kami jalani, Tuhan kami percaya bahwa Engkau yang menyertai dan memberkati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini dari Yosua pasal 7 ayat 19a. Yosua pasal 7 ayat 19a. Kita baca, berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Amin. Terima kasih. Adik-adik, dengarkanlah petunjuk hidup baru, yaitu dari Yosua pasal 6 ayatnya yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat, kita menyanyikan satu lagu, Kamu Memang Cantik, Kamu Memang Ganteng. Cantik, kamu memang ganteng, karena Yesus ada di hatimu. Kamu memang cantik, kamu memang ganteng, karena Yesus ada di hatimu. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Adik-adik, kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik yang ada di rumah, demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Ada pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Makan makanan yang bergizi, selalu gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Tapi yang paling penting adalah selalu baca Alkitab dan selalu berdoa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.